Nadia mengaduk secangkir teh hangat di meja makan kecil mereka. Pagi itu, seperti biasanya, Raka bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi oleh Nadia malam sebelumnya. Suaminya tidak banyak bicara pagi itu, hanya sesekali memeriksa ponselnya dan menyesap kopi. "Mas, uang belanja minggu ini agak kurang," ujar Nadia pelan, berusaha agar nadanya tetap tenang. "Harga kebutuhan naik, jadi mungkin kita perlu sedikit menambah anggaran." Raka menghentikan gerakannya sejenak, lalu menatap Nadia dengan wajah datar. "Bukannya kamu bisa mengatur uang itu? Aku kan sudah kasih cukup. Kalau kurang, itu artinya kamu yang boros." Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan diri. "Mas, aku sudah berhemat. Semua ini untuk kebutuhan kita berdua." Namun, bukannya mendapat pengertian, Raka malah berdiri dan memasukkan dompetnya ke dalam tas kerja. "Aku nggak bisa tambah uang belanja minggu ini. Aku harus kirim lebih ke ibu. Dia butuh untuk bayar arisan." Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ini bukan pertama kalinya. Sejak awal pernikahan, sebagian besar gaji Raka selalu dikirimkan kepada ibu mertuanya, Bu Sumiati. Nadia tidak keberatan membantu mertua, tetapi ia merasa Raka terlalu berlebihan hingga mengabaikan kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. "Mas, aku paham kalau Mas ingin membantu ibu, tapi kita juga punya kebutuhan. Aku cuma minta Mas lebih adil." Raka menoleh dengan ekspresi yang sedikit kesal. "Ibu itu lebih butuh daripada kita. Kamu nggak usah ribut soal ini. Kalau ibu bahagia, kita juga bahagia." Nadia terdiam. Ia tahu, mendebat Raka hanya akan membuat suasana semakin buruk. Selama ini, setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya, Raka selalu memihak ibunya. Bahkan ketika Bu Sumiati mulai terang-terangan memperlakukannya tidak adil, Raka tidak pernah membela Nadia. Sore itu, ketika Nadia sedang mencuci piring, Bu Sumiati datang berkunjung tanpa memberitahu sebelumnya. Wanita parubaya itu duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kepuasan, seperti biasa. "Nadia," panggil Bu Sumiati dengan nada tinggi. "Kamu nggak capek hidup begini-begini aja? Coba lihat menantu si Bu Ratna. Dia sekarang jadi manajer di kantor besar. Kamu cuma di rumah, nggak bantu apa-apa buat Raka. Kalau kamu lebih pintar, mungkin hidup anakku nggak sesulit ini." Nadia menunduk, merasakan dadanya sesak. "Maaf, Bu," jawabnya lirih. Maaf terus. Kamu itu harus belajar jadi istri yang berguna. Kalau cuma bergantung sama gaji Raka, apa nggak malu? Aku aja yang jadi ibunya kadang kasihan lihat dia kerja keras sendirian." Saat Raka pulang malam itu, Nadia memberanikan diri untuk bercerita. "Mas, tadi ibu bilang aku nggak berguna. Aku cuma di rumah. Katanya aku nggak bantu apa-apa." Raka melepas dasinya dengan ekspresi lelah. "Ibu mungkin cuma bercanda. Kamu jangan terlalu dimasukkan hati." "Tapi, Mas, aku merasa aku selalu dianggap rendah di mata ibu. Bahkan dibanding-bandingkan dengan menantu lain." "Ya udah, anggap aja itu motivasi buat kamu. Lagian, kalau kamu mau kerja, aku juga nggak larang, kan?" ucap Raka sambil membuka ponselnya. Ucapan itu seperti tamparan bagi Nadia. Suaminya tidak pernah memahami perasaannya, apalagi mencoba membelanya. Nadia hanya bisa terdiam, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu, ia hanya akan dianggap mengeluh jika terus berbicara. Malam itu, Nadia merenung lama di tempat tidur. Ia mencintai Raka, tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah terasa adil. Setiap keputusan Raka selalu berpusat pada ibunya, sementara ia harus menelan semua rasa sakit tanpa protes. Namun, di dalam hatinya, mulai tumbuh keinginan untuk berubah. Ia sadar, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan ini. Hari itu adalah pertemuan keluarga besar di rumah Bu Sumiati. Nadia sudah bangun pagi-pagi untuk membantu mempersiapkan makanan bersama adik iparnya, Dina, yang dikenal lebih dekat dengan Bu Sumiati. Seperti biasa, Bu Sumiati duduk di kursi tamu, sibuk berbincang dengan sanak saudara.
Namun, Nadia bisa merasakan tatapan tajam mertuanya setiap kali ia masuk ruang tamu membawa hidangan. Ketika semua keluarga berkumpul, Bu Sumiati mulai membuka obrolan. Kemarin, Dina cerita kalau dia baru dapat promosi di kantornya. Hebat sekali ya, Dina. Anak-anak sekarang memang harus punya semangat seperti itu. Nggak cuma duduk-duduk di rumah aja. Semua orang di ruangan itu tersenyum. Tetapi Nadia merasa sindiran itu ditujukan langsung padanya. Ia mencoba tetap tersenyum sambil mengatur piring di meja makan. Tapi ya, nggak semua orang bisa seperti Dina. Ada juga yang cuma bergantung sama suami, nggak punya keahlian apa-apa. Bu Sumiati tertawa kecil sambil memandang langsung ke arah Nadia. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuh Nadia. Ia menelan ludah, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Salah satu sepupu Raka mencoba mencairkan suasana dengan tertawa, tetapi Nadia tahu bahwa sindiran itu sudah jelas untuknya. Tak tahan lagi, ia menoleh ke arah Bu Sumiati. Maaf, Bu. Kalau saya cuma di rumah, itu karena saya fokus membantu Raka mengurus rumah dan segala kebutuhannya. Lagi pula, ini juga keputusan bersama. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Nadia, yang biasanya hanya diam ketika disindir. Bu Sumiati tersenyum tipis, tetapi nadanya berubah tajam. Oh, jadi sekarang kamu merasa sudah banyak berkorban, ya? Rumah ini masih berdiri juga karena gaji anak saya. Kamu pikir, apa yang kamu lakukan cukup membantu dia? Raka yang duduk di sebelah Bu Sumiati hanya menunduk, seolah menghindari keterlibatan. Nadia memandang suaminya, berharap ia akan bicara, tetapi Raka tetap diam. Perasaan kecewa yang selama ini ia pendam seketika meluap. Mas, Nadia berkata dengan suara gemetar. Kamu nggak mau bilang apa-apa. Raka mengangkat wajahnya, tetapi ekspresinya dingin. Sudah, Nat, jangan diperpanjang. Ibu cuma kasih masukan. Kamu yang terlalu baper. Kata-kata itu menjadi puncak bagi Nadia. Ia merasa tenggelam dalam lautan ketidakadilan, tanpa siapapun yang membantunya. Setelah pertemuan itu selesai, Nadia memilih pulang lebih dulu ke rumah. Ia tidak sanggup lagi berada di sana, mendengar sindiran yang terus dilemparkan padanya. Malam itu, saat Raka pulang, mereka kembali bertengkar. Kenapa kamu tadi pergi begitu saja? Tanya Raka dengan nada kesal. Aku pergi karena aku nggak tahan lagi, Mas. Ibumu selalu menghina aku di depan orang banyak. Apa Mas nggak lihat? Nadia memeluk dirinya sendiri. Suaranya penuh dengan kekecewaan. Itu cuma kata-kata. Nat, kamu nggak usah ambil hati. Lagian, ibu memang selalu begitu. Jangan dibesar-besarkan. Nadia berdiri. Matanya menatap Raka dengan tajam. Selalu begitu, ya? Mas nggak pernah membela aku. Aku ini istri kamu, tapi aku selalu merasa seperti orang asing di rumahmu sendiri. Kapan Mas pernah memihak aku? Raka menghela napas panjang, seolah lelah dengan pembicaraan ini. Kamu memang susah diajak kompromi. Nat, kalau ibu bilang sesuatu, itu karena dia peduli. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kata-kata itu menghancurkan hati Nadia. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pernikahannya sudah tidak memiliki harapan. Ia lelah selalu menjadi pihak yang harus mengalah. Lelah selalu menjadi korban dalam rumah tangganya sendiri. Malam itu, sambil duduk di kamar yang gelap, Nadia memikirkan langkah berikutnya. Ia sadar, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Mungkin, sudah saatnya ia berhenti berharap pada seseorang yang tidak pernah benar-benar mendukungnya. Pagi itu, suasana di rumah terasa dingin. Nadia sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi kali ini tanpa semangat. Hatinya masih dipenuhi rasa sakit setelah kejadian di rumah mertuanya. Ia duduk di kursi makan, memandangi roti tawar yang hampir tidak tersentuh. Raka keluar dari kamar, mengenakan kemeja yang sama seperti kemarin. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk dan mulai mengoleskan mentega ke rotinya. Mas, panggil Nadia. Suaranya datar. Raka menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan rotinya. Apalagi,
Tanyanya, sedikit kesal. Aku mau bilang sesuatu. Dan aku harap Mas dengar baik-baik. Ucap Nadia dengan nada serius. Raka menghela napas panjang, menaruh pisau mentega ke piringnya. Apa lagi sih, Nat? Aku nggak punya banyak waktu. Nadia menatapnya. Matanya penuh dengan kekecewaan yang sudah lama ia pendam. Mulai hari ini, aku akan menyerahkan semua uang belanja yang Mas kasih ke ibu saja. Biar ibu yang mengatur semuanya. Aku nggak mau lagi ribut soal uang. Raka terkejut. Matanya melebar. Apa maksud kamu? Kamu bercanda, kan? Nadia menggeleng pelan. Aku serius. Mas, kalau ibu lebih penting daripada aku, ya sudah, kasih semua uang itu ke dia. Aku nggak akan minta apa-apa lagi. Jangan ngawur, Nat. Raka menepuk meja dengan keras, membuat cangkir teh di atasnya bergetar. Ini bukan solusi. Memangnya selama ini ada solusi, Mas? Balas Nadia. Nadanya mulai meninggi. Aku sudah berusaha menerima semuanya. Aku diam ketika ibu menyindir aku. Aku diam ketika kamu lebih mementingkan dia daripada aku. Tapi sekarang, aku sudah lelah. Kalau memang Mas nggak bisa adil, biar semuanya langsung ke ibu. Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu, Nadia tidak sedang bercanda. Sikap tegas yang jarang ia lihat dari istrinya membuatnya merasa cemas. Nadia berdiri, mengambil amplop dari lemari kecil di ruang tamu. Ia menyerahkan amplop itu ke tangan Raka. Ambil ini. Berikan ke ibu. Aku tidak akan menyentuhnya lagi. Raka memandangi amplop itu dengan ekspresi bingung. Lalu, kamu mau makan dari mana? Kamu mau hidup gimana? Nadia menatapnya tajam. Aku akan cari jalan sendiri, Mas. Aku nggak akan bergantung lagi sama kamu. Setelah pertengkaran itu, Nadia mulai menjalankan niatnya untuk mandiri. Ia menghabiskan waktu siangnya dengan membuat daftar pekerjaan yang bisa ia lamar. Meskipun sudah lama tidak bekerja, Nadia yakin bahwa ia masih memiliki kemampuan dan tekad untuk memulai dari awal. Sore harinya, Nadia melihat Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa tas belanjaan dan mencoba berbicara dengan nada yang lebih lembut. Nat, aku sudah kasih uang itu ke ibu. Tapi aku pikir kamu nggak harus kerja. Aku bisa tetap tanggung semuanya. Asal kamu nggak drama lagi. Nadia tersenyum kecil, tetapi senyuman itu dipenuhi kegetiran. Mas, ini bukan soal uang saja. Ini soal rasa dihargai. Selama ini, aku merasa aku nggak pernah ada di posisi penting di hidup Mas. Jadi, biarkan aku hidup dengan caraku sendiri. Jadi kamu mau cari kerja benar-benar? Tanya Raka. Iya, jawab Nadia dengan tegas. Dan aku akan mulai melamar besok. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana yang ia simpan khusus untuk acara penting. Ia menghela napas, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ini adalah wawancara pertamanya setelah bertahun-tahun tidak bekerja. Meski gugup, ia merasa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Sebelum pergi, ia melihat Raka yang sedang duduk di ruang tamu, bermain ponsel seperti biasa. Mas, aku berangkat dulu, ucap Nadia. Raka melirik sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. Hati-hati. Jangan berharap terlalu tinggi. Cari kerja zaman sekarang susah. Kata-kata itu membuat dada Nadia terasa sesak. Tetapi ia memilih untuk tidak menanggapinya. Ia hanya mengangguk dan berjalan keluar dengan penuh tekad. Nadia tiba di gedung perusahaan yang tampak megah. Interiornya modern, dengan lantai marmer mengilap dan deretan meja resepsionis yang sibuk. Nadia merasa kecil di tengah suasana profesional seperti itu. Tetapi ia menggenggam kuat tasnya, berusaha menenangkan dirinya. Ia menunggu gilirannya di ruang tunggu bersama beberapa pelamar lain yang terlihat jauh lebih muda dan percaya diri. Ketika namanya dipanggil, Nadia berdiri dengan sedikit gemetar, lalu memasuki ruang wawancara. Di dalam ruangan, seorang pria berjas abu-abu dan seorang wanita HRD tersenyum menyambutnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Adrian, pemilik perusahaan.
Selamat datang, Bu Nadia. Silakan duduk, ujar Adrian dengan nada ramah. Nadia tersenyum gugup. Terima kasih, Pak. Proses wawancara berjalan lebih lancar dari yang ia bayangkan. Meski awalnya ragu-ragu, Nadia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengalamannya, bahkan menyampaikan motivasinya untuk kembali bekerja. Adrian memperhatikan dengan seksama, terutama ketika Nadia berbicara tentang tekadnya untuk mandiri. Anda belum bekerja selama beberapa tahun, tetapi semangat Anda untuk belajar masih tinggi. Itu sesuatu yang langka, ucap Adrian sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. Jawab Nadia dengan mata berbinar. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya mampu berkontribusi. Setelah wawancara selesai, Nadia pulang dengan perasaan lega. Ia belum tahu hasilnya, tetapi ia merasa telah melakukan yang terbaik. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima kabar yang menggembirakan. Ia diterima di perusahaan itu, meskipun hanya sebagai staf administratif di bagian bawah. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membuat Nadia merasa lebih percaya diri. Saat makan malam, Nadia menyampaikan kabar itu kepada Raka. Mas, aku diterima kerja, ucapnya sambil menyendok nasi ke piring. Raka menatapnya dengan alis terangkat. Kerja apa? Gaji berapa? Staf administrasi. Memang gajinya nggak besar, tapi ini awal yang baik, jawab Nadia sambil tersenyum kecil. Raka hanya mengangguk tanpa antusiasme. Ya, asal kamu nggak ngeluh kalau kerja itu capek. Jangan sampai kamu malah minta berhenti. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Nadia tidak membiarkannya merusak kebahagiaannya. Ia tahu, ini baru permulaan. Hari-hari pertama Nadia di kantor terasa sulit. Ia harus belajar banyak hal baru, menghadapi tekanan kerja, dan beradaptasi dengan lingkungan yang penuh tantangan. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah, tetapi ia selalu mengingat alasannya memulai semua ini. Suatu hari, Adrian melihat Nadia yang sedang bekerja lembur sendirian. Ia menghampiri meja Nadia dan menepuk ringan mejanya. Bu Nadia, masih di sini? Sudah jam 7 malam, ujar Adrian dengan nada prihatin. Nadia menoleh dan tersenyum lelah. Masih ada beberapa laporan yang harus saya selesaikan, Pak. Adrian duduk di kursi di depan meja Nadia. Saya perhatikan, Anda selalu bekerja keras. Saya ingin Anda tahu bahwa usaha Anda tidak luput dari perhatian. Ucapan itu membuat Nadia merasa dihargai. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Adrian tersenyum. Itu semangat yang luar biasa. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika Anda merasa kewalahan. Perusahaan ini membutuhkan orang-orang seperti Anda. Malam itu, Nadia pulang dengan perasaan bangga. Ia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Seiring waktu, Nadia mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia bahkan berhasil menyelesaikan beberapa proyek dengan hasil yang memuaskan. Rekan-rekannya mulai menghormatinya, dan atasannya mempercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Di rumah, Nadia mulai merasakan perubahan. Ia tidak lagi takut untuk berbicara dengan Raka tentang apa yang ia inginkan. Meski Raka masih sering bersikap dingin, Nadia tidak lagi terlalu memedulikannya. Ia tahu, langkah kecil ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bulan demi bulan berlalu, dan usaha keras Nadia mulai membuahkan hasil. Di tempat kerja, ia dikenal sebagai pegawai yang berdedikasi tinggi dan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Proyek-proyek yang ia tangani mendapat pujian dari tim, bahkan dari Adrian sendiri, pemilik perusahaan yang selama ini mengawasinya dari kejauhan. Suatu hari, Nadia dipanggil ke ruang rapat oleh manajernya. Dengan gugup, ia mengetuk pintu dan melangkah masuk. Di dalam, Adrian dan beberapa petinggi perusahaan sudah menunggunya. Silakan duduk, Bu Nadia, ucap Adrian sambil tersenyum ramah. Terima kasih, Pak, jawab Nadia, mencoba menyembunyikan rasa cemas. Adrian membuka pembicaraan. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Kami telah melihat kontribusi Anda yang luar biasa dalam beberapa proyek terakhir. Oleh karena itu,
Kami memutuskan untuk memberikan Anda promosi ke posisi koordinator tim administrasi. Nadia terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Terima kasih banyak, Pak. Ini kehormatan besar bagi saya. Kami yakin Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik di posisi ini, lanjut Adrian. Tetaplah menunjukkan semangat Anda, dan perusahaan akan selalu mendukung perkembangan Anda. Berita promosi ini menjadi langkah besar dalam hidup Nadia. Dengan kenaikan jabatan, gajinya juga meningkat. Ia mulai bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus bergantung pada siapapun. Nadia membeli kendaraan sederhana untuk mempermudah perjalanannya ke kantor, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Di rumah, perubahan ini mulai terasa. Raka tampak semakin kesal melihat Nadia yang kini terlihat lebih percaya diri dan mandiri. Beli motor baru, ya? Tanya Raka suatu malam. Nada suaranya penuh sinis. Iya, Mas. Ini hasil tabunganku selama bekerja. Jawab Nadia tenang sambil membereskan tasnya. Raka mengangguk, tetapi ekspresinya dingin. Hati-hati, jangan terlalu bangga. Sukses itu nggak bertahan lama. Nadia hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin berdebat. Baginya, kerja keras adalah bukti nyata dari keberhasilannya, bukan ucapan kosong. Sementara itu, di kantor, hubungan profesional Nadia dengan Adrian semakin erat. Adrian sering memuji Nadia di depan rekan-rekan kerjanya, membuat Nadia merasa dihargai dan diakui. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat penting, Adrian menghampiri Nadia yang sedang bersiap pulang. Bu Nadia, ada waktu sebentar? Saya ingin berbicara, katanya. Tentu, Pak, jawab Nadia. Adrian mengajak Nadia ke ruangannya. Setelah mereka duduk, Adrian berkata, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Anda membawa energi positif ke perusahaan ini, dan saya melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki potensi besar. Nadia tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Pak. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Adrian memperhatikan Nadia sejenak sebelum melanjutkan. Kadang saya berpikir, bagaimana Anda bisa tetap kuat menghadapi semua tantangan? Tidak semua orang punya semangat seperti Anda. Kata-kata itu membuat Nadia sedikit terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa semua ini berasal dari luka dan perjuangan, tetapi ia hanya menjawab singkat. Mungkin karena saya tahu apa yang saya perjuangkan, Pak. Di sisi lain, keberhasilan Nadia mulai menimbulkan kecemburuan dari Raka dan Bu Sumiati. Suatu malam, Raka meluapkan emosinya saat makan malam. Kamu sekarang merasa hebat, ya, Nat? Punya uang sendiri, bisa beli ini itu, ujar Raka tajam. Nadia berhenti mengunyah. Ia menatap Raka dengan tenang. Mas, ini hasil kerja kerasku. Kenapa harus jadi masalah? Karena kamu sudah lupa diri, balas Raka. Kamu sibuk kerja, lupa sama kewajiban di rumah. Kamu pikir uang itu bisa menggantikan semuanya? Nadia tersenyum pahit. Lupa kewajiban? Mas yang lupa. Kalau aku ini istri yang selama ini selalu mengalah. Sekarang aku hanya ingin hidup lebih baik. Mas, itu salah. Raka terdiam, tetapi wajahnya menunjukkan rasa tidak terima. Hari-hari berikutnya, Nadia fokus pada pekerjaannya, meskipun konflik dengan Raka terus berlanjut. Ia merasa semakin yakin bahwa kebahagiaan sejatinya tidak lagi bergantung pada suaminya. Dengan kerja keras dan dukungan dari orang-orang di tempat kerjanya, Nadia mulai melihat bahwa hidupnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Di akhir bulan, ketika Nadia menerima gajinya yang lebih besar untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. Baginya, ini bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang pembuktian bahwa ia mampu mengubah hidupnya dengan tangannya sendiri. Hubungan profesional Nadia dan Adrian semakin dekat seiring waktu. Setiap kali Nadia menunjukkan hasil kerja yang luar biasa, Adrian selalu memperhatikan. Bukan hanya karena Nadia adalah karyawan yang produktif, tetapi juga karena sikapnya yang tulus dan kepribadiannya yang kuat. Suatu siang, Adrian mengundang Nadia untuk makan siang bersama tim manajemen di sebuah restoran mewah.
Nadia yang belum pernah berada di lingkungan seperti itu merasa sedikit canggung, tetapi Adrian memastikan bahwa ia merasa nyaman. Bu Nadia, saya harap Anda tidak keberatan dengan undangan ini, kata Adrian sambil tersenyum ramah. Tidak, Pak. Saya justru merasa terhormat, jawab Nadia dengan sopan. Selama makan siang, pembicaraan mengalir santai. Adrian memimpin percakapan, tetapi sering melibatkan Nadia dalam diskusi. Ketika salah satu rekan kerja bertanya tentang latar belakangnya, Nadia menjelaskan perjalanan hidupnya dengan jujur, tanpa menyembunyikan kesulitan yang ia hadapi. Anda benar-benar inspiratif, Bu Nadia, ucap salah satu manajer. Adrian menambahkan, itu sebabnya saya selalu bilang, Nadia adalah contoh bagaimana kerja keras dan ketulusan bisa membawa perubahan. Ucapan itu membuat Nadia tersipu, tetapi ia juga merasa bangga. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar menghargai usahanya. Beberapa minggu setelah makan siang itu, Adrian mulai memberikan perhatian lebih kepada Nadia. Ia sering mampir ke meja kerja Nadia untuk bertanya tentang proyek yang sedang ia tangani, bahkan kadang menawarkan bantuan langsung. Suatu sore, setelah semua karyawan lain pulang, Adrian melihat Nadia masih berada di kantor, memeriksa dokumen. Masih kerja, Bu Nadia? Tanya Adrian, menghampiri meja Nadia. Nadia tersenyum. Iya, Pak. Saya ingin memastikan semuanya rapi sebelum saya serahkan besok. Adrian mengangguk. Dedikasi Anda selalu mengagumkan. Tapi jangan lupa, Anda juga perlu istirahat. Nadia tertawa kecil. Terima kasih, Pak. Saya akan segera pulang. Namun, sebelum Adrian pergi, ia berkata dengan nada serius. Nadia, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, baik secara profesional maupun pribadi, jangan ragu untuk mengatakannya. Nadia tertegun. Kata-kata itu terasa lebih dari sekadar perhatian seorang atasan. Tetapi ia tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Jadi ia hanya mengangguk dan menjawab dengan sopan. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai perhatian Anda. Di sisi lain, Raka mulai menyadari perubahan yang terjadi pada Nadia. Setiap kali ia melihat Nadia berbicara dengan Adrian di acara kantor yang kadang diunggah ke media sosial, ia merasa cemburu dan gelisah. Suatu malam, ketika Nadia pulang terlambat karena rapat, Raka langsung menegurnya. Kamu sekarang sering pulang malam. Apa nggak ada waktu untuk suami lagi? Tanya Raka dengan nada sinis. Nadia yang lelah hanya menghela napas. Mas, ini karena pekerjaan. Saya sudah bilang, saya punya tanggung jawab di kantor. Pekerjaan, atau bos kamu itu? Sergah Raka. Nadia menatap Raka dengan mata tajam. Mas, kalau kamu mau menuduh sesuatu, pastikan dulu itu benar. Jangan sembarangan bicara tanpa bukti. Raka mendengus, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Di kantor, Adrian semakin sering menunjukkan perhatian kepada Nadia. Meski Nadia menjaga agar hubungan mereka tetap profesional, ia tidak bisa menolak bahwa Adrian adalah seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Suatu hari, Adrian mengundang Nadia untuk minum kopi setelah jam kerja. Mereka berbicara panjang lebar. Bukan hanya tentang pekerjaan tetapi juga tentang kehidupan pribadi. Saya pernah berada di posisi Anda, Nadia, kata Adrian, memandangnya dengan serius. Merasa tidak dihargai, berjuang sendirian, tetapi tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Nadia tersentuh dengan pengakuan itu. Terima kasih, Pak. Mendengar cerita Anda membuat saya merasa tidak sendirian. Adrian tersenyum hangat. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda sadari. Dan saya yakin, Anda pantas mendapatkan lebih dari apa yang Anda miliki sekarang. Ucapan itu terus terngiang di benak Nadia. Ia mulai melihat Adrian bukan hanya sebagai atasan, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli padanya sebagai individu. Perhatian Adrian membuat Nadia semakin percaya diri, tetapi di rumah, konflik dengan Raka semakin memanas. Kamu pikir kamu sekarang lebih baik dari aku karena kamu punya kerjaan? Tanya Raka dengan nada penuh amarah suatu malam. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, Mas, jawab Nadia tegas.
Ini soal aku akhirnya bisa menghargai diriku sendiri, sesuatu yang selama ini Mas nggak pernah lakukan. Pertengkaran itu menjadi tanda jelas bahwa hubungan mereka semakin retak. Nadia tahu, ia tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang penuh ketidakadilan dan ketidakpercayaan. Semakin hari, Raka semakin sering menunjukkan kecemburuannya terhadap kedekatan Nadia dengan Adrian. Bagi Raka, kesuksesan Nadia terasa seperti ancaman yang mengikis rasa superioritasnya sebagai suami. Suatu malam, setelah melihat unggahan media sosial dari acara kantor yang menunjukkan Adrian berbicara dengan Nadia, amarah Raka memuncak. Begitu Nadia pulang ke rumah, ia langsung menginterogasinya. "Kamu kenapa nggak pernah cerita soal bos kamu itu?" Sergah Raka tanpa basa-basi. Nadia, yang baru saja melepas tas kerjanya, mengerutkan kening. "Maksud Mas apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Bos kamu itu, Adrian. Kenapa dia selalu ada di dekat kamu di foto-foto acara kantor?" Nadia menghela napas panjang. "Mas, dia atasan saya. Wajar kalau kami sering berdiskusi atau terlihat bersama. Itu bagian dari pekerjaan." "Bagian dari pekerjaan? Atau kamu sengaja mendekati dia?" balas Raka dengan nada tinggi. Perkataan itu membuat Nadia berhenti sejenak. Ia menatap Raka dengan tegas. "Mas, kalau kamu mau bicara, pakai akal sehat. Jangan asal tuduh. Saya kerja keras untuk keluarga ini, sementara Mas malah sibuk cari-cari kesalahan. Jadi sekarang aku yang salah? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan?" Raka semakin emosional. "Mas, cukup." Nadia membentak untuk pertama kalinya. "Kalau Mas nggak percaya sama saya, kenapa kita masih bersama? Saya capek menghadapi kecurigaan dan tuduhan ini." Pertengkaran itu berakhir dengan Raka membanting pintu kamar, meninggalkan Nadia di ruang tamu. Nadia merasa hancur, tetapi di balik rasa sakit itu, ia mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi sehat untuknya. Di kantor, Adrian melihat perubahan dalam sikap Nadia. Ia tampak lebih pendiam dan sering melamun. Suatu siang, Adrian memanggil Nadia ke ruangannya untuk berbicara. "Bu Nadia, Anda kelihatan tidak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda?" tanya Adrian dengan nada lembut. Nadia awalnya ragu untuk menjawab, tetapi tatapan tulus Adrian membuatnya merasa nyaman. "Sebenarnya, ini soal masalah pribadi, Pak. Saya minta maaf kalau kelihatan kurang fokus." "Tidak perlu minta maaf," ujar Adrian. "Kalau Anda merasa butuh teman bicara, saya di sini untuk mendengarkan." Kata-kata itu membuat Nadia merasa lega. Meski ia tidak menceritakan semuanya, dukungan Adrian memberikan kekuatan baru baginya untuk menghadapi situasi di rumah. Namun, kecemburuan Raka tidak mereda. Ia mulai memata-matai Nadia, bahkan menghubungi beberapa rekan kerja Nadia untuk mencari tahu lebih banyak tentang Adrian. Suatu hari, ia menemukan keberanian untuk langsung menghadapi Nadia dengan tuduhannya. "Kamu pasti ada hubungan dengan bos kamu itu, kan?" tanya Raka ketika mereka sedang makan malam. Nadia menaruh garpu dengan perlahan, menatap Raka dengan dingin. "Mas, kalau kamu nggak bisa menghormati aku sebagai istri, setidaknya hormati aku sebagai manusia. Jangan buat tuduhan yang tidak punya dasar." "Jadi kamu nggak mau ngaku?" Raka mendesak. Nadia berdiri dari kursinya. "Aku sudah cukup sabar, Mas. Kalau Mas terus-terusan seperti ini, aku nggak tahu apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia tidak menyangka Nadia akan bicara seberani itu. Hubungan mereka semakin renggang. Raka merasa kehilangan kendali atas Nadia, sementara Nadia merasa tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Di sisi lain, Adrian semakin dekat dengan Nadia, meskipun tetap dalam batas profesional. Suatu sore, setelah selesai presentasi penting, Adrian mengucapkan selamat kepada Nadia secara pribadi. "Nadia, saya semakin kagum dengan dedikasi Anda. Anda adalah salah satu aset terbesar di perusahaan ini," kata Adrian sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawab Nadia dengan tulus.
Adrian tanpa ragu sejenak sebelum berkata, "Saya tahu ini mungkin terlalu pribadi, tetapi jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, baik di tempat kerja atau di luar, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian." Nadia merasa emosinya tersentuh. Kata-kata Adrian membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Raka. Di rumah, konflik dengan Raka mencapai puncaknya ketika Raka mengungkapkan kecurigaan bahwa Nadia berselingkuh. "Kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku tahu kamu punya sesuatu dengan bos kamu itu," teriak Raka suatu malam. Nadia, yang biasanya mencoba meredakan situasi, kini tidak lagi menahan dirinya. "Mas, aku sudah muak dengan tuduhan-tuduhan kamu. Kalau kamu nggak percaya sama aku, buat apa kita masih bersama? Kamu yang udah berubah. Nadia, kamu lupa diri karena uang dan jabatan." Nadia menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku berubah karena aku sadar aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Kalau Mas nggak bisa menerima itu, mungkin kita memang nggak cocok lagi." Malam itu, Nadia mengambil keputusan besar dalam hatinya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil, bahkan jika itu berarti mengakhiri pernikahannya. Keputusan Nadia untuk mengakhiri pernikahannya dengan Raka sudah bulat. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan dan rasa tidak dihargai. Suatu malam, setelah pertengkaran sengit lainnya, Nadia duduk di ruang tamu, memandangi surat cerai yang sudah dipersiapkan. Tangan kanan yang dulu selalu menggenggam erat tangan Raka kini terasa sepi. Hatinya penuh luka, tetapi juga penuh keberanian. Raka memasuki ruangan, wajahnya penuh emosi. "Jadi, ini yang kamu inginkan, kan? Meninggalkan aku untuk bos kamu?" Nadia menatapnya dengan mata penuh ketegasan. "Bukan soal bos, Mas. Ini soal aku yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Aku tidak bisa lagi hidup dengan perasaan terabaikan dan dicurigai. Aku ingin hidup dengan rasa dihargai, dengan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri." Raka terdiam, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak bisa membantah. "Jadi, kamu pikir kamu lebih baik tanpa aku?" tanyanya dengan suara serak. Nadia menghela napas dalam, mencoba menahan air matanya. "Aku tidak berkata seperti itu, Mas. Tetapi aku merasa lebih hidup, lebih utuh, ketika aku tidak harus merendahkan diri hanya untuk bertahan dalam hubungan ini." Raka tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Nadia dengan kebingungan dan amarah yang campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, kesadarannya datang terlambat. Dengan tangan yang gemetar, Nadia mengambil surat cerai itu dan menandatanganinya. "Ini untuk kebaikan kita berdua, Mas. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa mengerti." Raka tidak menyentuh surat itu. Ia hanya memandang Nadia. Wajahnya kosong. "Kamu tidak akan pernah bahagia," katanya pelan. "Kamu akan menyesal." Nadia menatapnya dengan tegas. "Kebahagiaanku sudah tidak tergantung pada penyesalan lagi, Mas. Aku memilih untuk maju." Proses perceraian berjalan cepat. Raka yang awalnya mencoba untuk membujuk Nadia kembali akhirnya menyadari bahwa usahanya sia-sia. Nadia sudah tidak lagi terikat pada perasaan yang dulu pernah mereka miliki. Ia tidak merasa ada yang hilang. Sebaliknya, ia merasa lebih bebas dan lega. Setelah semua proses hukum selesai, Nadia meninggalkan rumah yang selama ini ia huni bersama Raka. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil yang nyaman, jauh dari konflik dan drama rumah tangga yang menyakitkan. Meskipun perceraian itu bukanlah keputusan yang mudah, Nadia merasa seperti sebuah beban besar telah terlepas dari pundaknya. Ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia idam-idamkan. Kini, ia bisa memfokuskan diri pada karir dan hidupnya tanpa ada lagi ketakutan dan kecemasan. Di kantor, kabar perceraian Nadia mulai tersebar. Beberapa rekan kerjanya menunjukkan empati, tetapi tidak ada yang bisa mengerti betul betapa besar perjuangan Nadia untuk mencapai titik ini. Hanya Adrian yang benar-benar memahami apa yang Nadia rasakan. Suatu sore, setelah rapat yang panjang, Adrian menemui Nadia di ruang kerjanya.
Nadia, saya ingin mengucapkan selamat atas keberanian Anda, kata Adrian dengan nada lembut. Saya tahu ini pasti bukan keputusan yang mudah untuk Anda. Nadia tersenyum pahit. Tidak ada yang mudah, Pak, tapi saya tahu ini yang terbaik. Adrian mendekat, menatapnya dengan serius. Kadang, kita harus melepaskan sesuatu untuk bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Saya tahu Anda bisa lebih baik dari sebelumnya. Kata-kata itu menyentuh hati Nadia. Ia merasa dihargai oleh seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Tanpa sadar, ia mulai merasa lebih dekat dengan Adrian, lebih dari sekadar hubungan profesional. Raka, di sisi lain, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Nadia sudah benar-benar pergi. Ia mencoba untuk kembali ke rutinitas lamanya, namun sesuatu dalam hidupnya telah hilang. Tanpa Nadia, hidupnya terasa hampa dan kosong. Meskipun ia masih hidup bersama ibunya, Bu Sumiati, ia merasakan kehampaan yang dalam. Suatu hari, Bu Sumiati datang menghampiri Nadia. Wajahnya terlihat murung, mencerminkan kesulitan yang mereka alami setelah perceraian. Nadia, aku tahu kamu mungkin sudah sangat kecewa dengan kami, tapi bisakah kamu membantu kami? Raka kehilangan pekerjaannya, dan kami sedang kesulitan. Nadia menatap ibu mertuanya dengan wajah datar. Bu Sumiati, saya sudah memberi banyak kesempatan untuk keluarga ini. Saya tidak bisa terus-menerus membantu orang yang tidak menghargai saya. Bu Sumiati menunduk, merasa malu. Kami benar-benar minta maaf. Nadia, kami tidak pernah menyadari betapa sulitnya hidupmu selama ini. Nadia menghela napas. Saya harap kalian belajar dari semua ini, Bu. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Dengan itu, Nadia berbalik dan meninggalkan mereka. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi terperangkap dalam kehidupan yang tidak adil. Beberapa bulan setelah perceraian, hidup Nadia semakin baik. Di kantor, ia semakin dihormati dan mendapatkan lebih banyak tanggung jawab. Keberhasilannya dalam pekerjaan dan kehidupannya yang baru memberinya rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu malam yang tenang, Nadia menerima pesan singkat dari Adrian. Malam, Nadia. Semoga kamu baik-baik saja. Saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kamu. Nadia tersenyum membaca pesan itu. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai pegawai, tetapi juga sebagai wanita yang telah berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, hubungan profesional mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Tanpa Nadia sadari, ia mulai jatuh cinta pada Adrian. Dan Adrian pun merasakan hal yang sama. Akhirnya, setelah melewati banyak rintangan dan perjuangan, Nadia merasa hidupnya telah kembali menemukan arah. Ia menikah dengan Adrian. Bos yang dulu hanya menjadi atasan, kini menjadi pasangan hidup yang mendukung setiap langkahnya. Nadia menyadari bahwa keberaniannya untuk meninggalkan masa lalu yang penuh ketidakadilan telah membawanya pada kebahagiaan sejati. Ia hidup dengan penuh cinta, menghargai dirinya sendiri, dan menikmati keberhasilan yang ia raih dengan kerja keras. Pesan akhir dari kisah hidup Nadia adalah bahwa keberanian dan ketulusan akan selalu membawa hasil yang manis, dan ketidakadilan pada akhirnya tidak akan pernah bertahan lama. Setelah perceraian, hidup Nadia berjalan lebih lancar. Ia terus berkembang di perusahaan, semakin dihormati oleh rekan-rekannya, dan tidak lagi merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak adil. Sementara itu, kehidupan Raka dan ibunya, Bu Sumiati, berbalik menjadi jauh lebih buruk. Kejatuhan mereka datang dengan cepat dan keras. Raka yang dulu bekerja di sebuah perusahaan ternama, mulai kesulitan mencari pekerjaan baru. Dalam keadaan emosional yang masih terguncang akibat perceraian, ia tidak bisa fokus mencari pekerjaan dengan baik. Meskipun ia berusaha untuk menunjukkan kemampuan, banyak rekruter yang ragu dengan sikapnya yang terbawa oleh masalah pribadi. Reputasinya yang rusak akibat pernikahannya yang gagal semakin mempersulitnya. Setiap bulan, uang yang dikirimkan Bu Sumiati untuk kebutuhan rumah tangga semakin sedikit. Keadaan ekonomi mereka memburuk, dan mereka tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidup mereka yang dulu nyaman. Hidup mereka penuh penderitaan,
dan kesulitan ekonomi membuat hubungan mereka semakin tegang. Bu Sumiati yang dulu selalu mengkritik dan membandingkan Nadia dengan menantunya yang lain, kini merasa menyesal. Ia sadar bahwa tindakan mereka selama ini telah merusak banyak hal, termasuk hubungan keluarga mereka sendiri. Mereka tidak lagi memiliki pilihan selain meminta bantuan dari Nadia, mantan menantu yang dulu mereka anggap lemah dan tidak berguna. Suatu pagi yang cerah, Nadia sedang bersantai di rumah barunya setelah selesai bekerja. Ponselnya berdering, dan ketika melihat nomor yang tertera, ia terkejut. Itu adalah nomor Raka. "Halo, Mas Raka." Nadia menjawab dengan nada datar. Suara Raka terdengar cemas, penuh kepasrahan. "Nadia, aku butuh bantuan." Nadia terdiam sejenak. Hatinya terasa bingung, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Bantuan apa, Mas?" Aku kehilangan pekerjaan. Kami benar-benar kesulitan. Nadia, aku nggak tahu harus kemana lagi. Tolong bantu aku," ujar Raka dengan suara pelan. Nadia terdiam, merasakan kemarahan yang lama terpendam kembali muncul. Ia bisa mendengar Bu Sumiati di latar belakang, bersuara lirih, mencoba meyakinkan Nadia untuk membantu mereka. "Aku tahu kalian kesulitan, tapi ini bukan salahku," jawab Nadia dengan tegas. "Kalian harus menghadapi akibat dari semua yang kalian lakukan. Semua ketidakadilan yang pernah kalian perlakukan terhadap aku, sekarang kembali ke kalian." Raka terdiam, tidak menyangka jawaban dari Nadia akan sesedingin itu. Ia mencoba lagi dengan suara penuh penyesalan. "Nadia, aku menyesal. Aku tahu aku telah banyak salah. Tapi bisakah kamu membantu sedikit saja? Kami nggak tahu harus bagaimana." Nadia menarik napas panjang, berusaha menahan amarah yang hampir meluap. "Mas, saya sudah memberikan segalanya kepada kalian. Tapi kalian malah terus mengabaikan dan merendahkan saya. Sekarang, saya sudah tidak bisa lagi membantu kalian. Kalau kalian mau berubah, kalian harus mulai dari diri sendiri. Saya sudah memilih jalan saya, dan saya tidak akan kembali ke masa lalu." Nada suara Nadia yang tegas mengakhiri percakapan itu. Raka tidak bisa membalas lagi. Ia menatap ponselnya dengan kecewa. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sehari setelah percakapan tersebut, Bu Sumiati datang menemui Nadia di apartemennya. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. "Nadia, aku datang bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk meminta maaf," ujar Bu Sumiati dengan suara lemah. "Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah padamu. Aku membandingkan kamu dengan menantu lainnya, dan aku tak pernah melihat seberapa keras perjuanganmu." Nadia menatap ibu mertuanya itu dengan tatapan penuh kesabaran, meskipun hatinya masih terluka. "Bu, saya mengerti perasaan Bu, tapi saya juga punya hak untuk dihargai. Kalau saya bisa membantu, saya pasti akan lakukan. Tapi kalian sudah membuat pilihan sendiri. Saya tidak bisa membayar harga kesalahan yang kalian buat." Air mata mulai mengalir di wajah Bu Sumiati. "Aku menyesal, Nadia. Aku tahu kamu sudah jauh lebih baik tanpa kami. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkan kami." Nadia menghela napas. Ia merasa iba, namun ia tahu, di balik semua penyesalan itu, Bu Sumiati dan Raka harus menghadapi kenyataan hidup mereka. Mereka harus menanggung akibat dari perlakuan mereka terhadapnya. "Kita semua harus menanggung akibat dari apa yang kita lakukan, Bu. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa terus memberi kesempatan yang sama," kata Nadia dengan bijaksana. Bu Sumiati mengangguk pelan, menyadari bahwa apapun yang terjadi, tidak ada lagi jalan kembali. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Nadia dengan perasaan campur aduk. Meskipun hidupnya semakin membaik, Nadia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Raka dan Bu Sumiati kini menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Meskipun ia merasa tidak ada lagi hubungan yang mengikat mereka, ia tak bisa menghindari rasa iba yang datang. Namun, ia tahu satu hal, mereka harus menerima akibat dari ketidakadilan yang pernah mereka lakukan kepadanya. Nadia melanjutkan hidupnya dengan lebih damai, membangun masa depan yang penuh harapan.
Ia menyadari bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Meski itu berarti melepaskan hubungan yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ia merasa kuat dan bebas, dan dengan keberaniannya, ia menginspirasi banyak orang di sekitarnya untuk tidak menyerah dalam menghadapi ketidakadilan. Pesan yang ia bawa dalam hidupnya adalah bahwa ketidakadilan pada akhirnya tidak akan bertahan lama, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Masa berlalu dengan cepat, dan Nadia semakin merasa nyaman dengan hidup barunya. Setelah perceraiannya dengan Raka, ia berusaha menghindari masa lalu dan fokus pada kebahagiaan serta perkembangan dirinya. Seiring berjalannya waktu, kehidupannya semakin stabil, baik secara profesional maupun pribadi. Di kantor, Nadia telah berhasil mendapatkan promosi besar. Pekerjaannya kini mengharuskan dia untuk memimpin tim, dan setiap keputusan yang ia ambil dihargai oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, ia semakin dihormati sebagai seorang wanita yang cerdas, kuat, dan mandiri. Di tempat kerja, ia tidak lagi hanya dilihat sebagai pegawai biasa, tetapi sebagai sosok yang penuh potensi dan ambisi. Namun, ada satu hal yang lebih dari sekadar pencapaian karir yang Nadia rasakan. Ia merasa hidupnya penuh makna dan kebahagiaan. Beberapa bulan setelah perceraian, hubungan Nadia dengan Adrian semakin berkembang. Adrian yang dulunya hanya seorang bos, kini menjadi lebih dari sekadar seorang atasan baginya. Mereka mulai menjalin hubungan pribadi yang lebih erat. Di luar kantor, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian mereka, dan merencanakan masa depan. Adrian adalah seseorang yang mengerti dan menghargai Nadia dengan segala kelebihannya. Ia adalah pria yang melihat potensi Nadia jauh sebelum orang lain melakukannya, dan itulah yang membuat Nadia merasa sangat dihargai. Pada suatu malam yang tenang, setelah menghadiri sebuah acara perusahaan, Adrian mengajak Nadia untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku panjang yang menghadap ke danau yang diterangi oleh lampu-lampu malam yang indah. "Nadia," kata Adrian, dengan suara lembut, "saya ingin bertanya sesuatu." Nadia menoleh ke arahnya, merasakan ketegangan yang terbangun di udara. "Apa itu, Pak Bos?" jawabnya dengan senyum ringan, meski hatinya berdebar. Adrian tersenyum, dan dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Nadia terkejut, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Adrian membuka kotak itu untuk memperlihatkan sebuah cincin berlian yang indah. "Nadia, sudah lama saya ingin memberimu sesuatu yang lebih daripada sekadar penghargaan atas kerja kerasmu. Tapi yang saya inginkan lebih dari itu. Saya ingin kita menjalani hidup bersama, mengatasi tantangan bersama, dan menikmati kebahagiaan bersama. Maukah kamu menikah dengan saya?" Nadia terpana sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah-olah semua perjuangannya, semua kesulitan yang telah ia alami, akhirnya terbayar dengan kebahagiaan ini. Cinta yang ia cari begitu lama, bukan lagi dari seseorang yang tidak mampu menghargainya, tetapi dari seseorang yang benar-benar mengerti siapa dirinya. Dengan senyum lebar, Nadia mengangguk, suaranya hampir terbungkam oleh emosi. "Ya, Adrian, aku mau. Terima kasih sudah selalu ada di sini untukku." Mereka berdua berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain. Dunia seakan berhenti sejenak, dan hanya ada mereka berdua yang saling berbagi kebahagiaan. Pernikahan mereka digelar dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna. Nadia mengenakan gaun pengantin putih yang anggun, sementara Adrian tampak gagah dengan setelan jasnya. Semua rekan kerja dan teman-teman dekat hadir untuk merayakan hari bahagia mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Nadia tak bisa menahan rasa syukur. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan hidup yang lebih indah. Tidak lama setelah pernikahan, Nadia merasa kehidupannya semakin lengkap. Ia dan Adrian membangun rumah tangga yang penuh cinta dan saling menghargai. Mereka memutuskan untuk memiliki anak, dan Nadia mulai menikmati peran barunya sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Adrian, yang selama ini sudah banyak mendukung Nadia, kini menjadi ayah yang penyayang. Mereka saling berbagi tanggung jawab dalam keluarga, dan Nadia merasa hidupnya sempurna. Tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi rasa terabaikan.
Semua keputusan yang mereka buat bersama selalu penuh dengan cinta dan pengertian. Suatu hari, saat Nadia dan Adrian sedang menikmati waktu bersama di rumah, Adrian berbicara dengan serius. "Kamu tahu, Nadia, dulu aku sempat merasa khawatir tentang bagaimana kehidupan kita akan berjalan. Tetapi melihatmu sekarang, aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa. Tidak hanya karena apa yang kamu capai, tetapi juga karena kekuatan hatimu." Nadia tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kadang hidup memberi kita tantangan yang berat, tetapi kita harus terus maju. Aku tidak pernah menyesal memilih jalan ini. Dan aku bangga karena kamu memilihku untuk menjadi bagian dari perjalanan hidupmu," kata Adrian, memegang tangannya dengan penuh kasih. Nadia mengangguk. Kebahagiaan ini adalah hasil dari perjuangan dan keberanian. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu menahan kita. Ketidakadilan tidak akan pernah bertahan lama. Mereka berdua saling tersenyum, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Nadia akhirnya bisa merasakan kedamaian sejati. Keberanian untuk menentang ketidakadilan telah membawanya pada kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pesan hidup yang dibawanya adalah bahwa setiap perjuangan akan menghasilkan kemenangan, dan bahwa ketidakadilan, meskipun menyakitkan, tidak akan pernah bertahan selamanya. Dalam hidup, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita sendiri. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Nadia yang penuh perjuangan dan keberanian. Setiap tantangan yang ia hadapi menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap teguh pada prinsip kita, bahkan dalam menghadapi ketidakadilan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa, dengan kerja keras dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita Nadia dan ingin melihat lebih banyak kisah penuh makna lainnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar bisa terus berkarya dan membagikan cerita yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.